Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta, khususnya program studi Teknik Konstruksi Gedung. Pada pertemuan kali ini, kami akan membahas hasil diskusi kami, yaitu tentang laporan praktik kerja lapangan atau contoh dari laporan PKL. Sebelumnya saya akan menjelaskan anggota dari kelompok kami, yaitu saya sendiri Muhammad Arfan Ardiansyah selaku moderator. Saya Ahmad Bagus Hajiwa. Saya Feby Ferina. Saya Muhammad Zaki. Dan saya Syafaris Kendini. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, kami akan memberikan sedikit tips cara membuat laporan PKL yang bagus. Nah, akan dijelaskan oleh saudara kami, Ahmad Bagus. Ya, di sini ada tips menulis teks laporan praktik kerja lapangan. Yang pertama itu ada pendahuluan. Berisi latar belakang mengapa dilakukan program PKL, tujuan PKL, dan sistematika penulisan. Yang kedua itu gambaran umum tempat PKL. Berisi sejarah terdirinya tempat PKL, perusahaan atau instansi, visi dan misi, ruang lingkup bisnis, tugas dan fungsi, serta perkembangan usaha. Yang ketiga itu tinjauan PKL. Menjelaskan tempat dan waktu PKL, deskripsi divisi atau bagian tempat PKL, dan deskripsi kerja. Yang keempat itu ada kegiatan dan pembahasan. Menjelaskan tentang kegiatan yang dilakukan selama mengikuti program PKL dan pembahasan atas temuan-temuan terutama dikaitkan dengan teori-teori terkait yang dipahami dengan praktek di tempat PKL. Yang kelima itu ada penutup. Berisi kesimpulan dan saran-saran, baik untuk perusahaan atau instansi tempat PKL ataupun untuk perbaikan program PKL berikutnya. Selanjutnya ini ada contoh laporan praktek kerja lapangan. Yang pertama itu ada cover. Dan ini covernya. Oke, next. Ini kata pengantar. Bisa dibaca. Nah, ini ada bab 1 pendahuluan. Bab 1 pendahuluan itu ada beberapa poin. Poin A, latar belakang praktek kerja lapangan. Oke, next. Poin B, ada dasar hukum. Poin C, ada tujuan praktek kerja lapangan. Poin D, persyaratan praktek kerja lapangan. Poin E, waktu pelaksanaan. Poin F, pola pelaksanaan. Poin G, ada tata tertib peserta praktek kerja lapangan. Bab 2, profil perusahaan. Profil perusahaan terdiri dari poin A, sejarah singkat PT Wijaya Karya Beton. Yang terdiri dari 1, pemasaran, 2, pabrik. Nah, ini poin B yang tadi sudah saya jelaskan. Poin B-nya itu ada pengelola usaha atau manajemen. Yang terdiri dari 1, jenis karyawan, 2, jam masuk kerja, 3, sistem penggajian. Oke. Dan ini ada struktur organisasi pabrik produksi beton. Bisa kita lihat ini ada bagannya dan keterangannya. Yang kelima itu struktur organisasi teknik mutu. Ini ada baga dan keterangannya. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke dalam bab 3. Di bab 3 itu ada yang namanya pembahasan. Nanti bisa kita lihat sendiri, ini adalah contoh dari pembahasan. Dan yang selanjutnya di bab 4 ada laporan kegiatan selama PKL. Jadi yang pertama itu adalah kerja. Ini adalah contoh dari alat kerja yang pertama. Ini contoh alat kerja yang kedua. Ini contoh yang ketiga. Ini contoh alat kerja yang keempat. Ini contoh alat kerja yang kelima. Ini contoh alat kerja yang keenam. Ini contoh alat kerja yang ketujuh. Ini contoh alat kerja yang ke-8. Ini contoh alat kerja yang ke-9.
Ini contoh alat kerja yang ke-10. Nah, kemudian ada mesin-mesin yang digunakan. Ini mesin yang pertama yang digunakan. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam pengujian material agregat halus atau pasir. Di sini dijelaskan keterangan melalui pasir. Selanjutnya ada penjelasan dari pembentukan pasir. Selanjutnya ada penjelasan dari analisa sampel pasir. Selanjutnya ada proses kerja. Yang pertama ini kita lihat pengujian SSD atau berat kering permukaan jenuh pasir. Ini masih ke bagian SSD. Selanjutnya ada proses pengujian kadar lumpur pasir. Kemudian pengujian kadar organik pasir. Kemudian pengujian gradasi pasir. Kemudian pengujian berat jenis pasir. Ini masih masuk ke dalam bagian berat jenis pasir. Selanjutnya pengujian absorpsi atau penyerapan air. Selanjutnya pengujian berat volume pasir. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan kami Syafa. Selanjutnya di sini ada proses kerja pengujian material agregat halus beserta gambar. Pertama, uji pasir. Masukkan pasir dari karung ke dalam loyang besar, lalu pasir tersebut dikeringkan sampai dalam keadaan SSD. Apabila sudah lama dikeringkan, lalu siapkan kerucut untuk mengecekkan SSD. Masukkan sepertiga pasir tersebut ke dalam kerucut. Lalu tumbuk pasir sebanyak 8 kali. Apabila sudah ditumbuk, masukkan pasir kembali ke dalam kerucut tetapi tidak sampai penuh atau 2/3-nya. Setelah pasir dimasukkan 2/3-nya, tumbuk kembali sebanyak 8 kali. Sesudah ditumbuk, isi kerucut hingga full dengan pasir. Lalu tumbuk kembali sebanyak 9 kali. Sesudah ditumbuk, jauhkan pasir yang berada di sekitaran kerucut, lalu diangkat kerucut tersebut. Apabila setelah kerucutnya diangkat, lalu pasir dalam kondisi di atas, berarti pasir sudah dalam keadaan SSD dan siap untuk diuji ke tahap selanjutnya. Lalu ada pengujian berat jenis pasir. Masukkan pasir ke dalam cawan sebanyak atau seberat 500 gram. Siapkan labu, kemudian isi air di bawah angka 500 ml. Masukkan pasir yang sudah ditimbang 500 gram ke dalam labu menggunakan corong agar pasir tersebut tetap dalam jumlah 500 gram. Sesudah dimasukkan semua pasir ke dalam labu, masukkan air ke dalam labu sampai setengahnya labu tersebut. Homogenkan pasir dengan air atau kocok labu hingga air dan pasir menyatu. Lalu buanglah busa di dalam labu yang terbentuk karena proses homogen dengan cara isi air sampai full, sehingga busa tersebut terbuang. Selanjutnya, tutup labu tersebut dan timbang lalu menggunakan neraca digital dan muncullah hasil berat jenis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Feby Verina. Di sini ada cara pengujian keausan agregat pasir. Yang pertama, pindahkan pasir ke dalam cawan. Selanjutnya, tiriskan air yang berada di dalam cawan. Lalu masukkan pasir ke dalam oven selama 3 jam. Apabila sudah di oven selama kurang lebih 3 jam, timbang pasir tersebut menggunakan raca digital. Selanjutnya ada pengujian kadar lumpur pasir. Yang pertama itu masukkan pasir ke dalam gelas ukur sebanyak 300 ml. Lalu tambahkan air ke dalam gelas ukur sampai angka 1000 ml lalu homogenkan. Tambahkan tawas ke dalam gelas ukur kurang lebih setengah sendok lalu diaduk dan didiamkan selama 10 menit agar lumpur tersebut turun ke bawah. Setelah 10 menit didiamkan, maka muncullah tinggi lumpur dan siap dihitung kadar lumpurnya. Selanjutnya ada pengujian gradasi pasir. Yang pertama itu timbang pasir yang akan digradasikan sebanyak 500 gram. Selanjutnya masukkan pasir yang sudah ditimbang
sebanyak 500 gram ke dalam saringan gradasi. Letakkan saringan gradasi ke mesin gradasi, lalu dikencangkan baut setiap sisinya. Lalu nyalakan mesin gradasi dengan menekan tombol on dan diamkan selama 10 menit. Sesudah digoyangkan selama 10 menit, timbang saringan yang di dalamnya terdapat pasir yang tertahan. Yang terakhir, kita juga menimbang saringan kosongnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jaki. Ya, bab 5, bab penutup, itu ada kesimpulan. Bab 6, lampiran-lampiran, yaitu ada analisis data dan pembahasan, data hasil dari pengujian berat, dan absorpsi. Dan ini gambar data penghitungan pengujian berat jenis absorpsi. Dan ini data perhitungan pengujian gradasi. Yang gambar di bawah ini data hasil standar gradasi. Yang ini data pengujian berat volume. Yang ini data hasil pengujian kadar organik. Dan sekian, terima kasih. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa di like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.